Halo semuanya, kembali lagi di channel Awan Kai News. Semoga saja kalian sehat selalu ya. Bagi yang belum tahu, channel ini adalah channel baru Awan Kai News. Bagi yang belum berlangganan, silahkan berlangganan. Tekan tombol lonceng dan sukai video ini ya. Bocoran resmi menyebutkan bahwa chapter 43 akan diadaptasi di episode 208. Boruto episode 208 berjudul Manifestasi Momoshiki, rilis pada 18 Juli 2021. Merupakan kelanjutan bagaimana Sarada menggunakan Chidori untuk menghancurkan inti Boro. Tentu kali ini kami akan membahas bagaimana kelanjutannya sesuai manga chapter 43 dengan judul yang sama, yaitu Manifestasi. Tentu akan ada beberapa perbedaan di anime, jadi tidak akan 100% akan sama. Bagaimana kisahnya, mari kita simak. Diawali bagaimana Sarada berhasil menggunakan Chidori. Sarada seketika sudah ada di belakang Boro dan terlihat bagian rusuk kanan Boro berlubang di sini. Boro terkejut dan berkata, "Apa? Tidak mungkin." Boruto terlihat senang karena jutsu Sarada berhasil, sedangkan Kawaki bingung mengenai jutsu apa yang digunakan Sarada tersebut. Di sini kemudian Mitsuki menjelaskan. Dia berkata, Chidori adalah serangan tusukan berkecepatan super tinggi, di mana kita mengkonsentrasikan cakra di tangan dan lalu melepaskannya ke target. Saking cepatnya, sehingga sulit mengarahkannya dengan akurat. Itu adalah jutsu yang cukup sulit, yang hanya bisa digunakan jika kau punya Sharingan. Kemudian Boruto berkata, itu adalah salah satu jutsu paman Sasuke. Sejak kapan Sarada bisa menguasainya? Setelahnya tampak Sarada berhasil mendapat inti Boro. Penampakan inti Boro berbentuk bulat dan besar, sebesar kepala Sarada itu sendiri. Artinya Kawaki memberikan informasi yang tepat, dan Sarada melakukannya dengan baik. Seketika Sarada menghancurkan inti Boro dengan tangannya sendiri, hingga tampak inti Boro hancur berkeping-keping di sini. Boro yang melihat itu terkejut, dan dia sangat marah. Dia berkata, "Dasar kau gadis brengsek, beraninya kau." Boruto dan Kawaki waspada melihat amarah Boro. Namun tiba-tiba tubuh Boro menjadi aneh. Dia berteriak dan kehilangan kendali. Benar saja Boro menggelembung menjadi raksasa dan menghancurkan batu di sekitar tubuhnya. Tampak juga di kaki Boro tumbuh daging seperti bentuk tentakel gurita di sini. Boruto terkejut berkata, "Hei, tubuhnya mendadak menggelembung dan dia mengamuk." Kawaki berkata, "Peralatan ninja ilmiah akan kacau jika kehilangan intinya. Saat ini dia sudah tak bisa lagi bertarung. Kita tinggalkan saja dia, dan kita selamatkan Hokage." Boruto terkejut dan berkata, "Apa kita tidak perlu melumpuhkannya?" Kemudian Kawaki berkata, "Percayalah, aku juga ingin. Tapi kelihatannya itu tidak akan mudah, dan kita juga sudah kelelahan. Jangan dekat-dekat dengannya, dia masih bisa menyerangmu." Boruto tampak ragu. Dia melihat ke arah Boro raksasa yang mengamuk tak terkendali. Tiba-tiba Mitsuki muncul dan berkata, "Hokage mungkin bisa mengalahkannya, jadi kita keluarkan saja dia dulu." Kemudian ekspresi Boruto senang dan berkata, "Betul juga ya, kenapa tidak bilang dari tadi?" Kemudian tim 7 baru sudah berada di segel mangkuk Naruto. Mereka mengelilingi segel itu dan kebingungan. Kemudian Boruto berkata, "Tidak bisa, tidak bergeming sama sekali. Mungkin kita memang harus menghancurkannya." Kemudian Sarada kaget berkata, "Jangan Boruto, kalau salah kau bisa melukai orang di dalamnya." Kemudian Kawaki mulai punya rencana. Dia berkata, "Boruto, kemarikan tanganmu. Kita sebelumnya sudah pakai kekuatan karma untuk menciptakan gerbang ruang dan waktu. Mungkin saja dengan prinsip yang sama, menggunakan portal tersebut untuk menghubungkan ruang di dalam segel mangkuk itu dengan ruang tempat kita berada. Secara teori bisa dilakukan." Kemudian Sarada menjawab, "Betul juga, kedengarannya itu akan bisa dilakukan." Kemudian Kawaki menjawab, "Aku juga tidak punya ide yang lain. Kalau ini tak berhasil, entahlah bagaimana." Kemudian Boruto menjawab, "Karena kita tidak punya pilihan, mari kita coba." Benar saja karma Boruto dan Kawaki beresonansi lagi, membuat gerbang dimensi di dinding segel mangkuk Naruto. Semua tim 7 melihat ke arah portal dengan sangat cemas. Benar saja dari portal hitam itu, Naruto berhasil keluar dan jatuh ke tanah. Namun sayangnya Naruto dalam keadaan pingsan atau tidak sadarkan diri. Boruto, Kawaki, Sarada, dan Mitsuki terkejut, dan mereka berteriak menghampiri Naruto yang pingsan. Boruto mencoba membangunkan Naruto, namun Naruto masih tetap pingsan. Kemudian Kawaki berkata, "Tidak ada masalah dengan tangan buatanku, jadi Hokage masih baik-baik saja."
Namun tiba-tiba sebuah tentakel raksasa menimpa tubuh Mitsuki. Tanpa Mitsuki terluka terkena serangan tunggal itu. Rupanya itu adalah Boro raksasa yang hilang kendali sebelumnya. Boruto, Sarada, dan Kawaki terkejut melihat Mitsuki terluka dan Boro raksasa yang ada di hadapan mereka. Boro rupanya masih bisa berkata-kata. Dia berkata, "Kalian berani bermain-main denganku. Kalian rasakan akibatnya." Kawaki tidak tinggal diam. Dia menghancurkan tangan kanan raksasa Boro dengan menggunakan tembakan cakra merah. Benar saja tangan raksasa Boro hancur sampai siku dan itu tidak bisa beregenerasi lagi. Namun Boro berhasil membalas. Dia memukul Kawaki dengan tangan kiri raksasanya hingga sampai Kawaki terpental jauh. Sarada yang akan menggunakan jutsu api tidak sempat menyerang, dia sudah ditangkap dengan tangan kiri Boro. Sarada digenggam dengan tangan raksasa Boro. Tampak Sarada sangat kecil di sini. Boruto melihat itu dan memukul siku Boro hingga genggaman Boro kepada Sarada terlepas. Sarada jatuh ke tanah dan Boruto mencoba menghampiri Sarada. Namun sebelum dekat dengan Sarada, Boruto terkena pukulan telak dari tangan raksasa Boro ini. Boruto terpelanting ke tanah, namun Boro sudah bersiap memukul Boruto dengan kekuatan penuh di sini. Sarada yang melihat itu berteriak agar Boro menghentikan serangannya. Benar saja Boro memukul ke arah Boruto dan itu membuat efek debu dan hancurnya tanah di sekitar pukulan itu. Sarada memejamkan mata. Dia sangat sedih dan memanggil nama Boruto di sini. Namun setelahnya, Boro mengangkat tangannya dari tanah. Namun dia tidak melihat tubuh Boruto di tanah. Tiba-tiba ada yang memanggil Boro dari belakang. Ternyata itu Boruto di belakang Boro. Boruto terlihat melayang di udara. Boro dan Sarada terkejut di sini. Namun jika dilihat lebih dekat, wajah Boruto tampak berbeda. Karma Boruto menyebar. Dahi kanan Boruto tampak muncul tanduk tegak. Ikat kepala Konoha yang turun ke leher. Mata kiri Boruto tertutup. Paling mengejutkan, mata kanan Boruto itu adalah Doujutsu. Rupanya itu adalah Momoshiki yang mengendalikan tubuh Boruto. Dia berkata kepada Boro, "Jangan sombong dulu makhluk rendahan." Suara yang tampak berbeda ini membuat Boro gemetar. Boro terbata-bata berkata, "Otsutsuki." Dengan ketakutan Boro hendak memukul Borushiki. Namun Borushiki menendang tangan kiri Boro sampai hancur. Borushiki yang bisa terbang, dia menendang perut Boro raksasa hingga dia terlempar jauh. Sarada yang terbaring di tanah bingung melihat ini. Sarada melihat penampakan Borushiki di udara. Kemudian Borushiki berkata, "Cakra tubuh ini hampir habis." Kemudian Borushiki lalu melihat Naruto yang pingsan di bawah. Dan tampak juga Sarada terbaring di dekat Naruto. Kemudian Borushiki turun ke arah Naruto. Dia meletakkan tangan kanannya ke perut Naruto yang pingsan. Benar saja Borushiki menyerap cakra Kyuubi dan menjadikan cakranya kembali pulih. Sarada masih heran melihat Borushiki yang ada di depannya itu. Setelah Borushiki merasa cukup menyerap cakra Kyuubi, dia terbang lagi ke arah Boro. Lagi-lagi Boro raksasa ditendang ke udara. Setelah di udara Boro ditendang dengan keras ke arah tanah. Setelahnya Borushiki tampak turun dan dia berdiri di atas perut Boro raksasa itu. Namun bersamaan, Mitsuki sadar dan dia melihat ke arah Borushiki. Mitsuki terkejut dengan perubahan Boruto dan dia bertanya-tanya apa yang terjadi. Borushiki yang di atas perut Boro kemudian berbicara sendiri. Dia berkata, apa namanya itu? Jutsu yang dia pakai dulu." "Ya, aku ingat. Rasengan." Seiring kata Rasengan, Borushiki mengeluarkan Rasengan super besar. Tentu ini seperti Chocho Dama Rasengan milik Naruto. Ledakan sangat dahsyat terjadi, dan tentu efek angin besar dirasakan tim 7 dan lainnya. Efek dari serangan ini membuat Kawaki akhirnya juga sadar. Benar saja setelah ledakan berhenti, terlihat lubang sangat besar di tanah, dan tubuh Boro sudah hancur berkeping-keping tanpa sisa. Tubuh Boro benar-benar sudah hilang menjadi debu terkena Rasengan super itu. Borushiki yang masih melayang di udara, dia berdiam diri sejenak. Kawaki yang melihat itu bertanya-tanya apa yang terjadi. Mitsuki sendiri bahkan tidak tahu kejadian apa yang dia lihat. Borushiki di udara tampak berkata, "Tidak, belum, bocah mata biruku. Ini masih jauh dari batas yang kau miliki." Seketika tando di dahi kanan kembali normal. Tampak kendali Momoshiki hilang dan Boruto pingsan. Tentu saja dia yang di udara akhirnya tampak terjun bebas ke bawah. Untung saja Mitsuki tanggap. Dia memanjangkan tangannya dan menangkap tubuh Boruto. Sarada yang terluka berjalan mendekati Boruto, dan Boruto mulai sadar di sini. Namun faktanya Boruto bingung apa yang terjadi. Dia tidak ingat saat dikendalikan Momoshiki saat itu.
Sarada yang masih tidak tahu hal ini menjadi cemas dengan Boruto. Sarada akhirnya menyimpulkan bahwa Boruto sebelumnya menjadi orang lain, dan faktanya karma lebih berbahaya dari yang mereka pikirkan. Kemudian akhirnya tampak Kawaki duduk memandangi Hokage yang pingsan, dan Boruto tampak melihat ke telapak tangan kanannya. Terakhir ditampakkan wajah Naruto yang masih pingsan tergeletak di tanah. Kemudian panel berganti ke markas Kara. Tampak Kashin Koji sudah tiba di markas Kara. Di depan Koji tampak Amado merokok dan bersender di dinding lorong dengan mencurigakan. Amado kemudian berkata, "Jigen sedang isi ulang di belakang. Dia bahkan masih belum dapat 10%. Koji kemudian menjawab, "Begitu ya, bagaimana dengan Boro dan Kode?" Amado kemudian menjawab, "Mereka berdua di luar. Boro menjaga Hokage dan Kode bersama Jubi." Koji kemudian menjawab, "Bagus." Kemudian Amado menjawab, "Apakah kau akan melakukannya sekarang?" Koji tampak dengan tegas berkata, "Ya, aku akan menaklukkannya." Panel akhir tampak wajah Kashin Koji dan Jigen yang bersebelahan. Tentu saja ini tanda bahwa Koji akan melawan dan menaklukkan Jigen atau Otsutsuki Ishiki. Apalagi kekuatan Jigen sudah lemah, dan ini sangat pas untuk mengalahkannya. Kesimpulannya, pemberontakan pun dimulai. Lalu bagaimana kelanjutannya? Saksikan di video selanjutnya. Video selanjutnya adalah video pembahasan dan teori pribadi. Jika kalian tidak suka teori, silakan lewati video ini dan saksikan berita lainnya hanya di Awan Kai News. Jika kita tahu bagaimana anime Boruto sudah memasuki episode 206, tentu saja jika dilihat di adaptasi anime sangat cepat. Bahkan sudah sampai tim 7 baru melawan Boro. Tentu saja ini sangat cepat dan tidak diduga. Dengan itu, pastinya pertarungan akhir melawan Otsutsuki Ishiki akan semakin dekat pula. Apalagi opening baru sudah menunjukkan bocoran untuk anime ke depannya. Sebelum itu, tentu kita apresiasi peran tim 7 yang baru. Mereka akhirnya bisa mengalahkan Boro anggota inner ketiga Kara. Tentu saja Boro adalah lawan yang sangat tangguh. Bahkan Jonin saja akan kesulitan untuk melawan Boro. Namun kerjasama tim 7 baru bisa melampaui kemampuan sekelas Jonin. Mari kita rangkum peran masing-masing tim dalam pertarungan melawan Boro. 1. Peran Mitsuki. Mitsuki adalah manusia cloning yang tentu saja mewarisi kemampuan dari Orochimaru. Mitsuki selalu tenang dan tepat dalam membuat keputusan. Berkat kemampuan analisa yang diwariskan Orochimaru, Mitsuki berhasil mendeteksi bahwa kabut hitam Boro adalah virus. Berbeda halnya dengan versi manga. Di manga, Mitsuki berperan menyimpan sedikit kabut hitam, dan Sarada lah yang berhasil menganalisa virus Boro. Namun di anime Sarada yang masih 2 tomoe, belum bisa menggunakan Sharingan layaknya mikroskop. Bukan hanya itu, Mitsuki berjasa memberikan antibodi kepada tim 7. Tanpa antibodi yang diberikan Mitsuki, tentu saja tim 7 akan kalah dalam melawan Boro. Tanpa kita sadari, Mitsuki lah yang mengarahkan teman-temannya untuk membentuk sebuah tim dengan satu pemimpin yaitu Sarada. Ini tentu sarana yang sangat menentukan untuk kemenangan tim 7. 2. Peran Kawaki. Kawaki lah yang menyadari bahwa karmanya bisa melakukan apa yang Jigen lakukan. Kawaki berhasil menemukan ide untuk menggunakan kemampuan ruang dan waktu. Kawaki yang cerdas ini membuat tim 7 berhasil masuk ke dimensi di mana Naruto berada. Walaupun Kawaki memiliki sifat angkuh, namun demi menyelamatkan Hokage dia membuang egonya. Kawaki bersedia untuk bekerja sama dengan tim 7 dan terbentuklah tim 7 yang baru. Kawaki membeberkan rahasia dari kemampuan regenerasi, di mana Boro memiliki sebuah inti di dalam tubuhnya. Tanpa informasi berharga dari Kawaki, tentu saja tim 7 akan sulit untuk menemukan kelemahan dari Boro. Dan pada akhirnya, cakra tim 7 baru akan habis kelelahan saat melawan Boro. Paling penting, di mana Kawaki lagi-lagi menemukan ide, dia memberikan saran agar menggunakan portal dimensi untuk membebaskan Naruto dari segel mangkuk Jigen. Tentu saja dia memikirkan rencana itu, berkat itu Naruto bisa keluar dari segel mangkuk Jigen. 3. Peran Sarada. Sarada mempunyai jiwa pemimpin yang kuat. Tentu saja anak dari Uchiha Sasuke ini mewarisi kemampuan deduksi ayahnya. Sarada mampu menganalisa keadaan dan tepat membuat keputusan, di mana Sarada tampak menyelamatkan Boruto dan Kawaki yang terkena jutsu kabut Boro sebelumnya. Tanpa keputusan Sarada, bisa saja Boruto dan Kawaki akan berhasil dibawa Boro. Didukung dengan kemampuan Sharingan, Sarada tepat untuk menjadi pemimpin tim 7 yang baru. Jika menurut manga,
Sarada yang bisa menemukan virus Boro. Namun di anime perannya dikurangi. Sarada berperan menemukan kelemahan Boro, yaitu inti Boro. Sebagai seorang pemimpin, Sarada memikirkan serangannya kepada Boro sebelum menyerangnya. Lagi-lagi keputusan Sarada tepat. Dia memutuskan untuk menggunakan Chidori untuk mendapatkan inti Boro. Berkat keputusan dan kekuatan Sarada, akhirnya inti Boro berhasil dihancurkan. 4. Peran Boruto. Tanpa karma di tangan Boruto, Kawaki kesulitan untuk membuat portal dimensi. Boruto berperan juga dalam membuat portal dimensi, baik saat pergi ke dimensi lain dan saat mengeluarkan Naruto dari segel. Tentu Boruto adalah pemeran utama di sini. Dia memang menyerang Boro di garis depan. Boruto juga sering melancarkan serangan-serangan besar kepada Boro. Tentu karena itu, Sarada bisa mempunyai waktu untuk mengamati Boro. Boruto berhasil melakukan Rasengan kombinasi bersama Kawaki di sini. Rasengan Unison atau Surane adalah Rasengan gabungan kekuatan karma Kawaki dan Boruto. Rasengan itu hampir setara dengan Chodama Rasengan. Walaupun terburu-buru dan sedikit ceroboh, tentu Boruto lebih cerdas dari Naruto kecil. 5. Peran Momoshiki. Tentu saja selain 4 orang anggota tim 7 yang baru, rupanya Momoshiki ikut dalam membantu mereka. Jika menurut manga terbaru, Momoshiki akan bisa mengambil alih tubuh Boruto jika tubuh Boruto dalam keadaan lemah atau kehabisan cakra. Tentu kondisi itu sementara saat dalam proses karma belum sempurna. Alasan inilah di saat Boruto kelelahan dan dipukul oleh Boro raksasa. Akhirnya Boruto kelelahan dan kehabisan cakra. Disinilah Momoshiki muncul dan mengendalikan tubuh Boruto. Tentu saja alasannya, Momoshiki tidak mau wadahnya dibunuh oleh Boro. Boro raksasa yang kehilangan kendali sudah tidak peduli lagi bahwa Boruto berguna untuk rencana Kara. Disinilah Borushiki berperan membunuh Boro raksasa dengan Chodama Rasengan. Jika dipikir lagi, selain menyelamatkan Boruto, Momoshiki juga menyelamatkan nyawa Kawaki Mitsuki Sarada dan Uzumaki Naruto di sini. 6. Fakta Boro. Boro merupakan anggota Inner Kara ketiga. Walaupun dia bisa ditipu oleh Kashin Koji, namun menurut Sarada, Boro adalah orang yang cerdik dalam bertarung. Berbeda dengan Kawaki. Kawaki manusia modifikasi Amado yang tidak bisa menggunakan ninjutsu sebelumnya. Namun Boro diprediksi sebelumnya juga seorang shinobi. Tentu ini bisa dilihat Boro menguasai 3 elemen dasar, yaitu air, api, dan tanah. Boro berhasil menguasai Kekkei Genkai yang langka, yaitu elemen lava atau lahar. Elemen lava tentu sangat berbahaya dan mematikan untuk musuh-musuhnya. Ini artinya Boro bahkan dalam keadaan normal mempunyai kemampuan yang di atas rata-rata. Tidak heran jika ditambah dengan kemampuan regenerasi atau virus dari Amado, kemampuan Boro menjadi meningkat drastis. Tentu ini adalah mimpi buruk Boro jika harus berhadapan dengan tim 7 yang baru. Mereka mampu menganalisa kemampuan Boro. Meskipun tanpa Borushiki kemungkinan Boro akan menang, namun bahkan shinobi lain akan kesulitan untuk memojokkan Boro sampai seperti itu. Selain pembahasan mengenai kekompakan dan peran tim 7, kami juga akan membahas mengenai sosok misterius yang ada di opening baru Boruto. Salah satu sosok itu memiliki pola lingkaran, seperti logo Uzumaki di dadanya, tersambung ke 9 ekor di belakang sosok ini. Benar sekali jika kalian membaca manga chapter 52, itu adalah Uzumaki Naruto yang menggunakan mode Baryon. Cerita di manga Boruto, tepat saat di tengah pertarungan melawan Ishiki Otsutsuki, Naruto menunjukkan mode baru yang belum pernah terlihat sebelumnya. Kali ini kami akan membahas beberapa fakta tentang Baryon Mode berdasarkan dari Boruto chapter 51 dan 52. Mari kita simak. 1. Asal nama Baryon Mode. Bagi sebagian orang, kata Baryon atau Baryon dalam bahasa Indonesia mungkin tidak asing. Namun bagi sebagian lain, mungkin nama ini terdengar cukup aneh, apalagi di dunia Naruto dan Boruto. Baryon sendiri adalah istilah untuk sebuah partikel subatomik yang terdiri dari 3 buah kuark. Contoh dari baryon sendiri adalah proton dan neutron. Benar sekali, keduanya adalah partikel yang mengisi inti atom. Tentu bagi anak IPA akan paham mengenai istilah-istilah ini. Bagi anak teknik, istilah ini membuat lag sementara saja, termasuk Mimin sih. Lalu, mengapa mode baru Naruto dan Kurama mengambil nama dari jenis partikel? Pastinya kami akan jelaskan di pembahasan berikutnya. 2. Cara kerja Baryon Mode.
Jika Kurama Mode dan Sage Suspend Mode, Naruto ditenagai oleh cakra pinjaman dari Kurama dan Hagoromo. Baryon Mode justru memanfaatkan cakra murni dari Naruto dan Kurama sendiri, yang kemudian dicampur aduk hingga membentuk energi baru. Kurama analogikan seperti reaksi nuklir yang terjadi di matahari. Dua bahan bakar utama di matahari, hidrogen dan helium, saling berbenturan dan tercampur, yaitu reaksi fusi nuklir. Tentunya menghasilkan energi yang sangat besar. Berdasarkan reaksi kimia tersebut, Kurama menamakannya Baryon Mode. Efek dari mode baru ini jauh meningkatkan kecepatan, refleks dari serangan dan pertahanan Naruto. Naruto jadi bisa menangkal serangan cepat Ishiki, yang bahkan Sasuke saja tidak bisa melihatnya menggunakan Eternal Mangekyo Sharingan. Tentu jika sudah Eternal Mangekyo Sharingan, pastinya tingkatan penglihatannya sudah cukup tinggi. Itu bahkan tidak sanggup melihat pergerakan Ishiki. Jadi bisa kalian kira-kira bahwa Baryon Mode dan Ishiki memiliki level jauh di atas Sasuke Uchiha. 3 efek samping Baryon Mode. Sebelumnya dijelaskan bahwa matahari menghasilkan energi sangat besar, tapi juga menggunakan bahan bakar yang amat banyak. Hal yang sama juga terjadi pada Baryon Mode. Cakra Naruto dan Kurama terus terserap dalam jumlah besar tiap detik. Jika tidak diakhiri, mereka berdua bisa mati karena kehabisan cakra. Tentu saja awalnya Kurama memberitahu bahwa trik ini akan berefek kematian pada Naruto dan dirinya. Namun selain itu, ternyata ada alasan Kurama memberitahu Naruto mode berbahaya ini. 4 efek Baryon Mode kepada musuh. Baryon Mode tak hanya menguras cakra dengan cepat, tapi juga memperpendek umur si pengguna. Kurama menambahkan kalau Baryon Mode juga mempengaruhi umur orang di sekitarnya. Hal ini disebabkan oleh sifat cakra itu sendiri, yang saling terhubung satu sama lain. Cakra Baryon Mode yang besar berdampak cukup besar ke cakra dalam tubuh Ishiki. Akibatnya, umur Ishiki yang diperkirakan masih tersisa 20 jam lagi, berubah jadi tinggal beberapa menit saja, karena terkena serangan efek Baryon Mode Naruto. 5 alasan Kurama sarankan gunakan Baryon Mode. Kurama baru menyarankan Baryon Mode ke Naruto sekarang bukan tanpa alasan. Jika kita tahu segala pukulan dan tendangan secara fisik tidak menjadikan Ishiki mati, namun ada fakta lainnya. Rubah ekor 9 ini berencana memanfaatkan efek samping Baryon Mode yang memendekkan umur pengguna dan sekitarnya untuk mempercepat masa hidup Ishiki. Mengingat umur Ishiki yang tinggal 20 jam lagi, peluang Naruto selamat dan Ishiki tewas lebih tinggi. Apabila Kurama menyarankan Baryon Mode saat melawan Madara atau Kaguya, mereka yang terkenal memiliki umur yang panjang, Naruto justru bakal kalah duluan karena kehabisan cakra. 6. Kematian Kurama. Faktanya, di akhir pertarungan Kurama mengungkap sebuah kebenaran yang sangat mengejutkan, di mana harga dari penggunaan Baryon Mode itu sendiri adalah nyawa Kurama. Kurama tidak memberitahu bahwa hanya Kurama yang akan mati, sebab kebaikan hati Naruto akan menolak itu jika dia tahu yang sebenarnya. Tentu saja sekali lagi Kurama menjadi pahlawan shinobi. Walaupun dahulu kala Kurama menghabiskan banyak nyawa, berkat Naruto, Kurama perlahan-lahan mulai berubah dan menjadi pribadi yang sangat baik tanpa kebencian. Adegan perpisahan Kurama dan Naruto akan dikenang sepanjang masa, dan kata-kata terakhir Kurama sangat sulit untuk dilupakan. 7. Naruto bukan Jinchuriki lagi. Setelah kematian Kurama, tentu saja Naruto bukan lagi seorang Jinchuriki. Kurama memperingatkan Naruto agar tidak ceroboh, karena dia bukan lagi seorang manusia super seperti dulu. Naruto sekarang hanya memanfaatkan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Namun tentu cakra ke-8 biju masih ada, dan bahkan mode Sage masih menjadikan Naruto sebagai shinobi kuat. Sayangnya musuh kali ini bukan hanya hebat, Kode mempunyai karma putih dan itu menjadikan Kode mempunyai kekuatan setara dengan Otsutsuki. Bisa dibayangkan jika Naruto Sage Suspend tidak sanggup melawan Ishiki. Bagaimana jika Naruto tanpa mode Sage Suspend saat melawan Kode nantinya? Tentu itu tidak akan mudah dan bahkan Amado memprediksi Naruto akan kalah saat melawan Kode 1 lawan 1. Namun jika mereka melawan menggunakan taktik atau strategi, kemungkinan akan ada celah untuk bisa mengalahkan Kode tentunya. Itu dia 7 fakta mengenai Baryon Mode dan efeknya, sesuai manga Boruto chapter 51 dan 52. Terima kasih sudah menonton, saksikan terus kami hanya di Awan K News.